Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Akmilda dengan NIM 210020668 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan materi mengenai Public Relation atau Humas, Marketing, Branding, dan Advertising untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Humas yang dibimbing oleh Bapak Dr. Anifal Kadri dengan Bapak Singgi Ginanjar MPD. Sekarang kita membahas mengenai perbedaan humas. Bagaimana perbedaan PR dengan advertising, dengan marketing, promosi penjualan, propaganda, dan publicity, dan lain-lain. Maka kita akan kenali lebih jauh nanti tentang persoalan ini. Sekarang kita pahami dulu ada istilah MPR dan CPR. MPR itu adalah Marketing Public Relation dan CPR adalah Corporate Public Relation. Public relation pada prinsipnya akan terpecah ke dalam marketing, public relation, dan corporate. Yang satu terkait dengan marketingnya, yang kedua terkait dengan corporate-nya. Maka banyak istilah-istilah ini yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks penilaian kinerja praktisi PR di lembaga tersebut. Apabila ditanyakan untuk apa marketing public relation, jawabannya ternyata singkat, adalah untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis, bahkan dari hasil riset atau dari hasil penelitian marketing public relation atau MPR ini tidak begitu saja mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau korporatnya, maka semakin memudahkan dia untuk menjual atau merealisasikan apa yang menjadi kinerjanya kepada publik eksternal, menjadi lebih terbantu dan lebih mudah. Semakin percaya klien dengan perusahaan kita, semakin gampang melakukan penjualan. Itu merupakan sudah menjadi hukum alam. Jadi yang paling pertama menjadi sudut persoalan itu adalah seberapa baik citra yang sudah dibentuk atau yang sudah ada. Kalau ternyata buruk, seberapa buruk dan bagaimana pola memperbaiki? Bagaimana respon yang harus kita lakukan untuk perbaiki nama baik atau citra perusahaan yang terlanjur buruk? Tapi memperbaiki citra perusahaan atau lembaga sangat berat dibandingkan dengan membentuk. Kalau membentuk, kita hanya perlu berpikir soal strategi apa untuk menguatkan dan memunculkan citra yang baik di mata publik. Tetapi kalau memperbaiki berarti sudah rusak duluan, mengganti atau merubah paradigma. Tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tapi mau tidak mau memang butuh waktu lama untuk meluruskan kepercayaan publik. Jadi jangan sampai rusak dulu, jangan tunggu rusak, bukan berarti memperbaiki tidak bisa. Tetapi butuh energi khususnya, waktu dan biaya yang sangat panjang dan besar. Maka paling diantisipasi oleh praktisi PR adalah jangan sampai terlanjur buruk citra dari perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara MPR dengan CPR. MPR itu merupakan Marketing Public Relation. Itu merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi, serta kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk yang kita keluarkan itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Jadi itu menjadi konsep dari marketing public relation. Bagaimana dengan CPR? Corporate Public Relation ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat korporatnya. Jadi fokusnya bukan pada penjualannya, bukan kepercayaan pabriknya, tapi pada korporat untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik. Kalau bicara soal alat dan teknik, pihak yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan suatu bisnis, kita menyebutnya komunikasi marketing atau marketing public relation. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan antara PR dengan advertising. Perbedaan PR dengan marketing, apalagi perbedaan antara humas dan PR dengan propaganda, promosi, penjualan publicity. Meskipun istilahnya kadang-kadang sama dan praktek yang kadang-kadang mirip, tapi fokus utamanya ternyata beda.
Nah, yang pertama kita bahas adalah perbedaan PR dan advertising. PR peranannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi pemahaman dari semua publik atau masyarakat terhadap apa yang ingin disampaikan tadi. Jadi fokus utamanya lebih banyak kepada pemberian informasi, mendidik menciptakan pengertian melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan iklan periklanan, lebih menekankan pada selling message. Jadi memang tujuannya adalah untuk iklan, menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir seseorang, dan berbeda dengan PR tadi. Kalau PR mereka memberikan pengertian, pemahaman, informasi yang mendidik, berarti real, mereka tidak akan menjual janji, tapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena apa yang diciptakan adalah saling pengertian, melalui atau wawasan dan pengetahuan. Hubungan utama PR dan periklanan, kita harus buat keduanya, karena kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan PR yang diadakannya sebelum itu telah menciptakan pengetahuan dan wawasan atau pengertian dari orang dari masyarakat. Yang jadi target kita terhadap apa, terhadap produk dan jasa pelayanan yang sedang dipromosikan. Jadi keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan PR dalam menyampaikan atau mendidik masyarakat terhadap produk yang akan diiklanan. Nah, bagaimana pula perbedaan PR dengan marketing? Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi harusnya yang menjadi rangkaian kegiatan mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini tugas dan tanggung jawab PR dan pengiklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan. Sehingga akhirnya apa di benak khalayak sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi tetap fokus utamanya ke kinerja pihaknya, baru marketing akan bisa. Karena marketing kegiatannya lebih kepada kegiatan untuk mengatur arus barang atau jasa dan produsen dari produsen ke konsumen. Jadi dapat saya simpulkan, untuk membedakan mana yang marketing, mana yang public relation, advertising oleh branding adalah ketika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya ada branding, marketing, advertising. Tapi di dalam marketing hanya satu pekerjaan, dan dalam marketing dan branding juga satu pekerjaan. Mereka secara parsial terjadi. Tapi kalau sudah dalam konteks public relation, tiga hal ini ada di dalam kendali kerjaannya. Analoginya begini, misalnya sebagai laki-laki yang lagi suka dengan satu wanita, cukup satu wanita saja. Saya ingin menjual diri, menjual kebaikan saya supaya calon wanita yang saya inginkan itu tahu dengan saya. Jadi supaya calon wanita itu tahu dengan saya, otomatis saya harus mempromosikan diri. Dalam konteks marketing adalah menjualnya dulu, supaya orang lain tahu, karena orang lain gak pernah tahu tentang produk kita. Nah, kalau advertising, maka dia harus berulang-ulang kali mengatakan, butuh waktu yang banyak karena dia itu periklanan sampai dia terbranding dengan sendirinya. Dalam PR, kalau marketing kerjanya dia menjual diri dulu supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui. Jadi orang lain tidak akan tahu produk Anda kalau Anda tidak menjualnya. Dia tidak akan mengerti kualitas barang atau produk Anda kalau Anda tidak menjelaskan. Kalau dalam konsep advertising dan marketing, kalau advertising berarti dia untuk mesti berulang-ulang, butuh waktu panjang sampai orang lain paham untuk bisa memahami ini produk apa. Nah, kalau branding sudah tercipta, maka masyarakat akan tahu, tapi hanya sebatas tahu. Yang paling luar biasa adalah kemampuan dari PR. Semua yang tadi itu marketing ada di dalamnya. Dia juga berfungsi sebagai advertising, dia juga memainkan peran branding. Nah, jadi PR itu adalah sebagai stage of being. Sebagai state of being, public relation itu mewujudkan adalah perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau yang dilembagakan ke dalam biro di Indonesia. Di dalam bentuk biro bagian divisi atau seksi dan sistem manajemen public relation mempunyai pimpinan, tapi berbeda sedikit dengan di luar public relation. Jauh lebih dihargai praktisi public relation. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.